Apa kabarnya? Luar biasa. Sekali lagi kakak tanya, apa kabarnya? Luar biasa. Yeay, puji Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Apa aja tuh Kak? Ayo kita lihat sama-sama. Baik adik-adik, sekarang sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita angkat satu pujian dengan sepenuh hati kita. Bapa, ku datang padamu. Adik-adik, mari kita satukan hati, kita angkat pujian Bapakku datang padamu. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk berkat kasih-Mu sehingga pada pagi hari ini kami dapat kembali bangun dan merasakan nafas segar yang telah Engkau berikan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami. Tolong kiranya Engkau berkati ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya nanti. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, masih semangat? Masih dong Kak. Kalau masih semangat, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian dengan penuh sukacita. He is the light. Kita ikutin gerakannya ya. He's the one I trust and I will follow him. He is the light.
light that breaks through the darkness. Follow His lead and light it up, light it up. Jesus will guide us through every dark time. Follow His lead and light it up, light up the world. Light up the world. Light up the world. Baik adik-adik, sekarang persiapkan diri kita masing-masing ya. Kita sekarang mau pisah kelas. Siapkan Alkitabnya dan juga alat tulisnya. Kita pisah kelas, ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu, marilah kita angkat satu pujian dengan judul Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo adik-adik, apa kabar? Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Semuanya tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Baik, adik-adik, hari ini Kak Ica akan bercerita untuk kita semuanya. Oh ya, tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa dulu untuk meminta hikmat dari Tuhan. Yuk, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai kami hari demi hari. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, jadikan kami Allah yang dengar-dengaran untuk firman Tuhan dan mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Kak Ica akan bercerita firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 1. Menceritakan tentang penciptaan Tuhan untuk dunia ini adik-adik. Mau tahu ceritanya? Nah, dulu Tuhan menciptakan dunia kita ini masih kosong adik-adik. Tuhan menciptakan dunia seperti ini. Masih gelap adik-adik. Gak ada apa-apanya. Semuanya gelap. Lalu Tuhan menciptakan terang dan gelap. Terang itu dinamakan siang. Seperti ini adik-adik. Dan gelap itu dinamakan malam. Lalu yang kedua, Tuhan memisahkan antara yang gelap dan yang terang. Terang itu dinamakan Tuhan cakrawala. Seperti langit-langit di atas sana adik-adik. Terang sekali. Tapi kalau sudah malam dia akan menjadi gelap. Nah, pada hari yang ketiga adik-adik, Tuhan memisahkan antara daratan dan lautan. Daratan yang sudah diciptakan Tuhan, diberikan Tuhan, diciptakan Tuhan tumbuh-tumbuhan untuk hidup di dalamnya. Pada hari yang keempat, Tuhan menciptakan benda-benda langit adik-adik. Cakrawala yang di atas tadi
dikasihkan Tuhan matahari supaya menjadi terang. Dan pada malam hari Tuhan memberikan bulan dan bintang supaya waktu malam hari masih kelihatan ada cahaya-cahaya kecil yang ada di langit. Adik-adik pernah lihat kan bulan dan bintang yang ada di langit kalau malam hari? Nah, itu dia adik-adik, benda langit yang diciptakan Tuhan. Matahari, bulan, dan bintang. Nah, pada hari yang kelima adik-adik, Tuhan menciptakan binatang yang ada di udara dan binatang yang ada di laut. Kalau binatang yang di udara itu namanya burung karena mereka bisa terbang. Sedangkan yang di lautan, di dalam air, Tuhan menciptakan apa? Yang berenang? Ikan. Betul, Tuhan menciptakan ikan. Hari kelima Tuhan menciptakan burung di udara dan ikan di dalam laut. Sekarang hari keenam adik-adik, Tuhan menciptakan binatang yang ada di darat dan manusia. Tuhan menciptakan binatang di darat dan manusia. Manusia adalah kita. Tuhan menciptakan manusia dan binatang di darat pada hari yang keenam. Itu ciptaan Tuhan yang sungguh-sungguh amat baik adik-adik. Tuhan menciptakan dunia ini dengan sangat baik. Dengan itu, kita wajib bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan ciptaan yang sangat-sangat baik untuk dunia ini. Demikian juga adik-adik dan kakak. Kita adalah ciptaan yang terbaik. Jadi kita harus mengucap syukur atas segala yang diberikan Tuhan. Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu kita minggu depan ya adik-adik. Dengan cerita Alkitab yang juga luar biasa. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Wah adik-adik, bagaimana tadi cerita firman Tuhannya? Seru tidak? Seru dong Kak. Pasti seru dong cerita firman Tuhan. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Bagaimana caranya? Oke adik-adik, pertama-tama kita harus menyiapkan uang persembahannya terlebih dahulu. Lalu kalau sudah disiapkan, yang kedua kita siapkan amplopnya. Nah, di amplopnya adik-adik bisa tulis hari, bulan, dan juga tanggal hari ini. Oke adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mengumpulkan persembahan kami. Tuhan, kiranya persembahan yang kami kumpulkan dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Baik adik-adik, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan pengakuan iman rasul kita. Posisinya yang tegak ya, seperti ini. Mari kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dengan judul Di Rumah Saja. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman, juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kembali lagi kami ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Berterima kasih dan mengucap syukur atas berkat dan rahmat-Mu yang tidak henti-hentinya atas kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus karena Engkau sudah menyertai ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya kini. Dan kiranya juga Tuhan, cerita firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu boleh berbuah di dalam hati kami. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami masing-masing.
Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu selalu ada untuk kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Shalom. Shalom adik-adik semua. Apa kabar sayang? Waduh, Kak Esther senang sekali mendengarnya. Terima kasih ya sayang ya, karena kalian telah mengikuti ibadah sekolah minggu secara online barusan. Ya, semuanya pasti mendengarkan kan cerita Alkitab yang sudah dibawakan oleh kakak-kakaknya di masing-masing kelas. Wah, hebat, kalian memang luar biasa. Terima kasih ya sayangnya, orang tuanya juga terima kasih karena selalu mengingatkan anaknya, mendampingi anaknya untuk ibadah sekolah minggu. Pasti ada yang bertanya-tanya, Kak, kok sekarang masih online? Kan kemarin tatap muka. Nah, di sini Kak Esther mau informasikan kepada kita semua bahwa ibadah tatap muka sekolah minggu itu masih dalam tahap percobaan untuk 6 bulan ke depan ya sayang ya. Jadi yang kemarin itu tatap muka perdana kita. Kita mau melihat bagaimana sih apakah masih bisa ditampung, mekanismenya apakah sudah benar. Jadi ini masih dalam tahap percobaan ya sayang ya. Di bulan Februari, tatap muka kita akan dilaksanakan tanggal 13 Februari 2022. Ya, tolong dicatat, diingat, kasih tahu mama papanya. Di bulan Februari, tatap muka kembali diadakan pada tanggal 13 Februari 2022. Jadi kakak-kakak semuanya mengundang adik-adik untuk ibadah tatap muka secara langsung di gedung SAA. Dalam rangka apa ya? Spesial nggak ya di bulan Februari? Oke, informasi selanjutnya nanti ada pengumumannya buat kalian melalui WA group ya sayang ya. Nah, jadi itu informasinya sayang. Jadi untuk minggu-minggu berikutnya kita masih online, tetapi ada 1 minggu di dalam 1 bulan itu kita adakan secara offline. Jadi masih sebulan sekali kita tatap muka ya sayang ya. Oleh karena itu, Kak Esther selalu mengingatkan kepada kita semua untuk selalu taat yang namanya protokol kesehatan. Jangan lengah ya, saat ini kan kita sudah mulai sekolah secara tatap muka, walaupun masih dibagi per sesi. Tapi adik-adik tolong jangan lengah. Jangan lengah sekalipun, tetap protokol kesehatannya dipakai, maskernya dipakai, cuci tangan, jaga jarak, jangan sampai kita kecolongan lagi ya, supaya kita semuanya sehat, orang-orang di sekitar kita sehat, lingkungan kita juga sehat, supaya kita bisa beraktivitas dengan bebas lagi ke depannya. Oh iya, di sekolah minggu juga ada pergeseran sedikit untuk guru-guru sekolah minggu, ada rolling sedikit untuk kakak-kakaknya. Jadi adik-adik jangan bingung, kok kak ini kok pindah ke kelas ini ya? Kak Renal kok sekarang di kelas tengah ya? Kak Hani sekarang di kelas PAUD ya? Iya, karena memang ada rolling untuk guru-guru sekolah minggu yang junior. Oke sayangku, itu dulu informasi dari Kak Esther minggu ini. Selamat beraktivitas kembali ya sayangku ya dengan keluarga kalian. Tetapi jangan lupa siapkan buku kalian untuk belajar besok. Jangan sampai ada PR yang belum kalian kerjakan. Oke sayang, sampai jumpa minggu depan. Shalom.